pagi ya anak-anak ibu sekalian. Apa kabarnya? Tentu baik-baik saja bukan? Nah, pada kesempatan ini ibu akan membahas pembelajaran kelima. Nah, pada pembelajaran kelima ini ada 3 bagian yang ibu akan bahas. Yang pertama yaitu otot sebagai alat gerak aktif. Yang kedua yaitu mendengarkan dan menyajikan ide pokok dalam teks lisan. Yang ketiga desain cover buku. Nah, tujuan yang harus dicapai yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis otot manusia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok teks lisan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi ragam gambar cover. Nah, selanjutnya ibu akan membahas yang pertama yaitu otot sebagai alat gerak aktif. Nah, pada pembelajaran sebelumnya ibu sudah menjelaskan alat gerak. Nah, alat gerak ada 2, alat gerak aktif yaitu otot, alat gerak pasif yaitu tulang. Nah, berdasarkan susunannya, otot dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, ibu akan jelaskan apa itu otot lurik. Otot lurik atau rangka atau serat lintang. Nah, otot lurik bekerja secara sadar menurut kehendak atau perintah otak sehingga disebut juga dengan otot sadar. Nah, ini disebut dengan otot sadar. Nah, yang kedua otot polos. Otot polos yaitu gerak otot polos tidak menurut kehendak kita atau bekerja di luar kesadaran. Nah, otot polos ini disebut juga dengan otot dalam. Nah, yang ketiga yaitu otot jantung. Nah, otot jantung terdapat pada jantung. Otot jantung merupakan otot yang mempunyai keistimewaan bentuknya lurik, tetapi bekerja seperti otot polos, yaitu di luar kesadaran atau di luar perintah. Nah, sekarang kita lihat perbedaan ketiga otot tersebut. Nah, perhatikan ini tabel perbedaannya. Nah, dilihat dari bentuknya, otot lurik berbentuk silindris, memanjang, otot polos, gelondong, ujung runcing. Sedangkan otot jantung silindris, memanjang, dan bercabang. Nah, jika dilihat dari jumlah inti sel, otot lurik banyak. Otot polos 1, otot jantung lebih dari 1. Nah, jika dilihat dari letak inti sel, otot lurik di tepi sel, otot polos di tengah sel, otot jantung di tengah sel. Nah, untuk selanjutnya anak-anak boleh baca dan lihat perbedaannya. Apakah paham anak-anak? Nah, selanjutnya ibu akan bahas bagian yang B yaitu mendengarkan dan menyajikan ide pokok dalam teks lisan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya yaitu skema 1, anak-anak sudah belajar tentang menentukan ide pokok dalam suatu teks atau bacaan. Nah, pada saat ini ibu akan mengingatkan kembali itu ide pokok atau disebut dengan gagasan utama. Nah, ide pokok biasanya terdapat dalam kalimat utama setiap paragraf. Nah, selanjutnya bagian yang C yaitu desain cover buku. Nah, pada pembelajaran sebelumnya ibu juga sudah menjelaskan apa itu cover. Nah, cover apa yang disebut dengan kulit buku. Nah, sekarang ragam cover itu terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan bentuk buku dan berdasarkan tampilan buku atau yang disebut dengan desain buku. Nah, berdasarkan kebutuhan buku, contohnya seperti buku pendidikan, buku masakan, atau buku gambar, buku cerita. Nah, kalau berdasarkan desain atau tampilannya tuh ada 2. Nah, berdasarkan berwarna hitam putih dan jenis huruf yang sederhana. Nah, yang kedua cover yang penuh warna dan gambar. Nah, untuk lebih jelas anak-anak mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar atau contoh cover berdasarkan kebutuhan. Nah, tadi ibu sudah jelaskan yaitu cover buku pendidikan. Nah, tampilannya seperti ini berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, cover buku masakan. Nah, tentunya ada gambar masakan. Nah, yang ketiga yaitu cover buku cerita. Di sini lihat bahwa ada cerita rakyat Nusantara.
Nah, yang selanjutnya yaitu cover berdasarkan tampilan atau desain. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu cover berwarna hitam putih dan jenis hurufnya sederhana, hitam putih. Jenis hurufnya juga sederhana. Yang kedua yaitu cover penuh warna dan gambar. Nah, ini sebenarnya ini penuh warna karena di sini hitam putih, jadi kelihatannya hanya hitam putih, tetapi sebenarnya ini penuh warna-warni. Nah, itulah pembahasan pelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak sudah paham? Nah, Ibu ada tugas untuk anak-anak di rumah, hanya 2 pertanyaan, tolong dengarkan baik-baik. Yang pertama yaitu otot lurik disebut juga otot titik titik titik. Yang kedua, ragam cover terbagi menjadi 2, yaitu titik titik titik. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, selamat pagi.